Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A2 dengan NIM 1910116320023. Jadi hari ini saya akan mengulas sebuah buku yang berjudul I'm Not Perfect, Walaupun Tidak Sempurna Perempuan Tetap Bisa Bahagia, karya dari Dian Kristiani, yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama dengan jumlah halaman 153 halaman dan 28 subjudul. Dan setiap ceritanya itu tidak saling berkaitan tetapi memuat topik masing-masing, tetapi tetap tidak lepas dari kisah seorang perempuan, karena ini memang buku yang ditulis oleh perempuan, yang ditujukan untuk perempuan. Dan buku ini pun berisi curhatan dari si penulis, lebih tepatnya 1001 curhatan dari si penulis mengenai kenapa perempuan harus lebih mencintai dirinya sendiri dan menghargai orang lain. Nah, itu sudah ada di sampul depannya. Lalu di sampul belakangnya itu ada tulisan yang menurut saya menarik, yaitu gak bisa disebut ibu kalau gak melahirkan lewat bawah. Kok tega sih ngasih susu murah ke anak sendiri? Kenapa gak milih sekolah internasional? Hati-hati, dia janda. Ibu mertua memang nyebelin. Perempuan kok gak bisa masak? Udah umur segitu kok belum kawin? Pantesan aja suaminya selingkuh, istrinya kayak gitu sih. Nah, itu kan ucapan-ucapan yang sering dilontarkan kepada perempuan, yang memang di kehidupan sehari-hari pun kata-kata ini kadang-kadang memang ada. Dan seperti kata perempuan kok gak bisa masak, saya sendiri merasa tersindir. Jadi cerita dalam buku ini pun memang real life, memang terjadi untuk para perempuan dan ibu, seorang ibu perempuan yang sudah menjadi ibu pun di sini juga dituliskan keluh kesahnya, membesarkan anak, masak. Dan di sini banyak sekali judul-judul yang menarik. Dan ada satu judul yaitu yang perempuan kok merokok. Nah, itu juga menarik. Padahal kan laki-laki merokok dan itu dianggap wajar, sedangkan kalau perempuan merokok maka pasti dia akan dijudge yang tidak baik. Dia nakal, dia pergaulan bebas. Padahal bisa saja merokok itu adalah kebudayaan dari dia, kebudayaannya, ataupun memang sudah kebiasaan dari keluarganya, kan kita tidak tahu. Jadi untuk sesama perempuan kita diajarkan di sini untuk tidak saling merendahkan dan kita harus saling menghargai. Dan perempuan itu tidak perlu sempurna untuk bahagia, karena kebahagiaan itu dari diri kita sendiri, dari hati kita, dan Allah yang tahu. Kita tidak perlu mendengarkan ucapan-ucapan, pemikiran-pemikiran yang tidak baik dari orang lain, karena kita berhak bahagia walaupun tidak sempurna. Dan kebahagiaan itu tidak semata-mata harus sempurna. Perempuan itu tidak harus cantik, tinggi, putih, langsing, bisa melahirkan secara normal, bisa memberikan ASI, karena perempuan itu berbeda-beda. Dan di sini di buku ini kita diajarkan untuk bersyukur, lebih mencintai diri kita sendiri. Jadi ini rekomendasi banget untuk para perempuan baca buku ini. Tapi tidak menutup kemungkinan laki-laki juga bisa membaca buku ini, karena mungkin dengan membaca buku ini pemikirannya lebih terbuka dan bisa menghargai pasangannya, mungkin istrinya seperti itu, ataupun orang tuanya. Karena di sini bukunya sangat bagus, menurut saya ini sangat bagus untuk dibaca. Dan
ceritanya pun singkat-singkat. Jadi untuk kalian yang malas membaca cerita yang ceritanya panjang berbelit, saya sarankan juga untuk membaca ini karena tidak akan bosan dan judulnya pun banyak, dan kalian juga bisa membacanya secara acak, misalnya dari melahirkan kok pakai operasi, langsung ke perempuan kok merokok, atau aku memukul anakku. Nah itu semua bisa dibaca tanpa harus runtut. Jadi untuk kalian yang malas membaca banyak-banyak, bisa membaca ini biar nggak bosan, karena ini nggak ngebosanin sama sekali. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.